Kalau upstream, jurnal kertas kerjanya juga 3. Ini tadi saya copy paste dulu dari yang punyanya downstream. Kita coba amati apa bedanya. Yang pertama, gain to equipment. Ini ya, tadi saya sudah singgung. Kertas kerja itu nilainya harus tetap utuh. Jadi kalau tadi di transaksi, angka 18.000-nya kita kalikan dengan kepemilikan 90%, sehingga menjadi 16.200. Kalau di kertas kerja nggak peduli, dia tetap harus utuh. Kenapa begitu? Kertas kerja itu pendekatan implied value, EVO-BV, itu melihat perusahaan dari keseluruhan nilai 100%-nya. Nggak boleh kita kalikan kepemilikan. Jadi makanya tadi saya bilang, better ini kalian tulis 16.000. Daripada lupa 16.200-nya tadi dari mana? Nah, itu. Ingat-ingat itu tadi dapat dari 18.000 utuhnya. Yang kita akui di kertas kerja harus utuh. Lanjut ya. Sekarang kita bicara tentang penyusutan. Sama. Tidak boleh 5.400. 5.400 itu 6.000 yang sudah dikali 90%. Kertas kerja itu melakukan pendekatan yang utuhnya. Jadi yang kita akui penyusutan harus yang tetap 6.000-nya. Sama, tahun depannya 6.000 lagi. Begini. Terus menjawab pertanyaannya teman-teman tadi. Kalau tahun 2019 ada penjualan keluar, tidak boleh ada penyusutan. Terus kalian amati bedanya. Saya kasih blok warna kuning ya, bedanya upstream. Ini ada satu akun namanya NCI. Cara pengisiannya adalah gainnya pertama 18. Ini 2019, tahun ketiga. Jadi penyusutannya sudah 2 kali sebelumnya, 6.000 dan 6.000, 12. Nah, kalau saya kurangkan, 18 kurangi 12, harusnya kan 6.000. 6.000 itu tidak bisa kita miliki semuanya. Ingat, persentase kepemilikan kita, P, memiliki itu 90%-nya S. Sehingga kita harus berbagi dengan minoritas, yang disebut dengan non-controlling interest. Masih ingat, non-controlling interest itu, kalau kita 90%, berapa NCI-nya? 10%. Pintar, NCI-nya 10%. Jadi, kalau tadi katanya labanya ada 6.000, profitnya ada 6.000, berbagilah. Untuk kita sendiri 90%, untuk orang lain minoritas itu 10%. Kesimpulannya teman-teman, kalau kalian berhadapan dengan soal upstream, di mana S yang menjual ke P, jurnalnya investment in S pada kertas kerja akan selalu ditemani dengan NCI. Kenapa? Karena kita kepemilikannya tidak utuh 100%, kita harus berbagi dengan minoritasnya itu berapa, itu yang disebut dengan NCI. Oleh karena itu, ini juga siapkan satu baris. Saya blok warna kuning, itu untuk NCI, bedanya kalau upstream. Equipment diisi utuh 18 pertamanya. Accumulated ini 2018. Jadi 2017-nya baru jalan satu kali penyusutan. Nah, berbagilah. Ini kalau saya kurangkan kan 12.000 ya. 12.000-nya yang untuk kita kalikan kepemilikannya kita terhadap S 90%. Yang ini 12.000-nya kalikan 10%. Ini adalah kertas kerja upstream. Itu untuk yang case pertama 3 tahun. Satu kali lagi ya, kita replay 1 kali lagi. Untuk yang case 2, masa manfaatnya 4 tahun. Coba kita praktekkan 1 kali lagi biar semakin paham. Saya copy paste dulu. Ini tadi kan downstream. Saya copy paste ke sebelah kanan menjadi upstream. Terus teman-teman bantu kerjakan bersama-sama. Saya kosongkan dulu angkanya. Ayo kita kerja bareng-bareng. Kalian jawabin bareng-bareng ya. Saya kosongin dulu aja deh semuanya. Kita review terakhirnya di sini. Pertama kali muncul, nah saya lihatkan transaksinya, kalian coba jawab bareng-bareng kertas kerjanya. Pertama kali kan gain to equipment harus utuh. Jadi kalau di sini 16.200, di sini berapa? 18.000. 18.000. Terus jurnal penyusutan, accumulated depreciation to depreciation expense. Berapa teman-teman? Kalau di transaksi 4.050, di sini berapa? 4.500. Terima kasih. 4.500, betul. Kita akan melakukan penyusutan ini tahun depannya karena belum dijual keluar. 2019 sudah dijual keluar belum?
Kalau 2019 sudah dijual keluar, tidak ada penyusutan lagi. Jadi 2019 itu dikatakan di case ini itu sudah dijual keluar. Apa jurnal keluarnya? Investment. Kalau downstream kan cuma langsung accumulated. Kalau upstream, investment itu harus ditemenin NCI. Baru kemudian accumulated dan gain. Gainnya, ayo jawab bersama-sama. Kelas A, kelas B. Gainnya dari angka yang mana? Silakan. 18.000. Pinter, gainnya 18. Accumulatednya berapa? 9.000. 9.000. Kristabel, Neta, Nur itu suaranya. Dapat dari mana? 4.500 tambah 4.500 ya. 18 kurangi 9 itu kan 9.000. Masuk ke sini gimana caranya? Investment in S-nya 9.000. Terus 90%. terima kasih dikali 90%. 9.000 masuk ke NCI dikali 10%. Sip. Kelas kalian kompak memang. Lanjut ya. Kita kalau sudah ada sales outside tidak perlu melakukan pengakuan unrealized lagi. Tapi kalau kita belum jual-jual keluar, kita harus selalu mengulang-ulang jurnalnya unrealized di kertas kerja. Ingat, kalau downstream cuma investment, kalau upstream investment itu ditemenin NCI. Terus ada akun lagi, accumulated depreciation sama equipment. Equipment itu pertama kali muncul sebesar, silakan. 18.000. 18. Accumulatednya berapa di sini? 4.500. Oke, betul. 4.500 satu kali disusutkan. Harusnya 18 kurangi 4.500 itu 13,5. Kita harus berbagi kalau upstream. Yang masuk di kita, investment in S, 13.500 dikali 90%. 90%. Sisanya 13.500 dikali 10% itu adalah minoritas NCI. Terima kasih. Sip.